Ethan belajar untuk jadi anak yang benar. Dia nggak baik buat temennya itu. Ethan nggak baik. Ethan kok kasih cerita ke gurunya buat temennya Ethan nggak baik, tapi Ethan melakukan yang benar. Nah, belajar dari kecil membedakan mana yang benar dan mana yang baik. Kasih contoh waktu ulangan, baik atau jahat? Baik atau jahat? Kasih contoh waktu ulangan loh. Maksud jahat? Baik atau jahat? Baik. Siapa yang katakan baik? Thumbs up. Yang katakan baik boleh angkat jempol. Oke. Yang katakan jelek boleh turunkan jempol. Iya, kalau melakukan nyontoin atau ngajarin waktu ulangan itu enggak baik adik-adik. Karena itu bukan satu yang benar. Kalau mau ngajarin ya sebelum ulangan. Kalau waktu ulangan, coba ketahuan gurunya adik-adik ngajarin, dimarahin apa enggak? Nggak mungkin nggak dimarahin. Ujian ya, ujian. Oke, jadi yang baik itu belum tentu benar. Tapi yang benar itu memang nggak perlu baik. Ya, memang sulit tapi belajar aja. Thank you Ethan sudah cerita, sudah sharing pengalamannya. Ada lagi yang mau sharing? Oke, kalau nggak ada kita mau persembahan ya. Kita mau persembahan. Yuk, tante tunggu sampai tenang. Petugas persembahannya boleh disiapkan. Tante tunggu sampai tenang. Yuk, kita mau doa untuk persembahan. Tante tunggu sampai tenang ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah sampai pertengahan perjalanan Tuhan. Kami menikmati bisa bersuka cita memuji nama-Mu, karena Engkau Allah yang baik. Engkau lahir untuk kami, Engkau mati untuk kami. Engkau raja di atas segala raja, tapi Engkau hadir buat kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami ingin memberikan sedikit persembahan yang kami punya dari yang dititipkan oleh orang tua kami, atau kami menyisihkan uang saku kami. Tuhan, kami ingin memberi dengan kasih Tuhan untuk pekerjaan dan pelayanan di tempat ini Tuhan, agar bisa menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan untuk adik-adik mungkin yang belum berkesempatan untuk memberi, kasih kesempatan lain kali untuk bisa sama-sama memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, dan berdoa dan mengucap syukur, amin. Yuk, petugas persembahan berjalan, kita menyanyikan lagu lama, Tuhan Yesus tidak berubah. Masih bisa lagunya? Saya tanyain versi kedua yuk.
bilang. Satu kali anak ini dari Papua, orang tuanya dari Papua, datang ke Surabaya untuk berkumpul dengan keluarga besar. Sekitar 1 tahun yang lalu, artinya waktu rame-ramenya COVID ya adik. Waktu itu tante ini lagi sakit, dia ada di bawah. Terus anak ini dan orang tuanya tidur di lantai 2 waktu itu. Anak ini demam, tiba-tiba setelah beberapa hari itu dia demam. Nah si neneknya ini yang ngomong sama tante, yang lagi ngobrol sama tante tadi itu ngomong, gak usah dibawa ke dokter, kasih aja obat ini. Biasanya itu tak kasih obat ini. Si neneknya itu udah pesen gitu, tapi mamanya ini namanya mama khawatir ya, jadi dibawa ke dokter. Nah dibawa ke dokter, setelah pulang dari dokter dikasih obat dong. Kalau dari dokter dikasih obat. Terus sudah malam anaknya ini dibersihin, ganti pampers, ganti piyama, diminumin obat. Setelah diminumin obat anaknya ini dibawa ke atas. Terus tiba-tiba sampai atas, si mamanya ini teriak-teriak. Dia teriak-teriak, si neneknya dia panggil oma gitu ya. Terus si oma ini kaget, dia lagi sakit soalnya dia nggak bisa naik ke atas. Kenapa? Terus papanya itu dengan kaget dia bopong anak ini turun ke bawah cepet-cepet. Dan anak ini posisinya itu sudah biru semua badannya, biru semua. Terus omanya ini kaget ya, dia taruh sini, taruh di tempat tidurnya omanya itu. Kalau omanya itu sembahyang ya, omanya ini berdoa, dia bingung nggak tahu harus ngapain. Terus mamanya ini nangis ya jadi. Terus omanya ini bilang, wes ojo nangis, sembahyang, ayo berdoa. Berdoa dia, si nenek ini minta tolong, minta kemurahan sama Tuhan. Tuhan, masa sih anak ini cuma dititipin 1,5 tahun, ayo Tuhan kasih kemurahan. Terus nenek ini ingat ada satu ramuan gitu ya, tolong gini ya, jadi pakai bawang merah apa dia minta tolong sambil dia tuh sembahyang terus. Mereka berdoa, dikasih anaknya ini, dikasih anak-anak gitu ya, kasih minyak itu dikasih apa segala, sambil orang tua dan neneknya ini berdoa. Mereka benar-benar berseru sama Tuhan. Anak ini mungkin sekitar 30 menit didoakan, hampir nggak ada nafasnya anak ini, sudah biru semua badannya. Tapi ternyata tiba-tiba tangannya anaknya itu gerak. Tangannya gerak. Terus neneknya ini berdoa lagi kencang, Tuhan tolong. Orang tuanya, ayo sembahyang, doa yang benar-benar doa. Dan Tuhan itu luar biasa. Akhirnya anak ini bisa melihat ya, matanya terbuka dan bisa duduk. Waktu itu orang tuanya ya sangat bersyukur ya, adik tahu kan 1,5 tahun yang lalu itu lagi rame-ramenya COVID yang Delta ya kalau nggak salah. Itu yang banyak orang yang jadi korban ya adik. Jadi mereka besok harinya ke rumah sakit itu ditolak semua, nggak ada rumah sakit yang mau terima. Karena yang satu penuh karena demam berdarah, yang satu lagi COVID, yang satu lagi anak ini nggak ada yang mau terima rumah sakit. Tapi terus ternyata ke satu rumah sakit Tuhan kasih pertolongan yang didoakan oleh kelompok selnya dengan pemimpin-pemimpin rohaninya, didoakan dan ternyata Tuhan bukakan jalan. Ada satu rumah sakit yang mau menolong anak ini, terpaksa harus pakai oksigen. Bayangkan umur 1,5 tahun. Di sini ada yang umur 1,5 tahun? Nggak ada kan? Kecil sekali berarti masih baru belajar jalan mungkin. Dia harus pakai oksigen. Dia pakai sampai 2 tabung ya. Kalau kita hari ini bisa bernafas dengan leluasa, itu karena Tuhan. Kalau adik-adik hari ini bisa duduk dengan tenang tanpa sesak nafas, itu karena Tuhan. Kalau sampai hari ini di tahun yang ke-12, di tahun 2022, adik-adik bisa bersukacita karena Tuhan. Pakai waktu itu baik-baik. Itu tadi anak 1,5 tahun. Gak ada yang tahu usia kita berapa lama. Tapi selama Tuhan kasih kesempatan kita, kasih nafas kita, pakai baik-baik itu. Ya, kita mau nyanyikan lagu yang terakhir. Kita mau sama-sama belajar. Kita nyanyikan dulu bahasa Indonesianya ya. Mungkin kalau bahasa Indonesia mungkin adik-adik nggak tahu. Lagunya mudah. Ada yang tahu ini ayat dari mana? Ada yang tahu? Ini lagu ini ayat dari mana?
Yohanes 3 ayat 16. Nyanyikan yuk sama-sama yuk. Adik-adik nanti akan dibagi satu
tanggal 25. Oke, silakan kembali ke kelas masing-masing. Tuhan menolong untuk dengar firman Tuhan yang baik. Shalom, selamat sore adik-adik. Oke, sore hari ini kebetulan Om gantikan rekan yang karena berhalangan, karena dia sakit. Nah, Om minta adik-adik bisa agak maju ke depan. Pada hitungan kelima harus ada yang maju. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nggak maju, saya nggak sedikit. Nggak mau, oke. Nah, sore hari ini Om mau cerita tentang satu tokoh. Semua pasti sudah tahu. Judulnya Sakaria dan Elisabet. Siapa nggak tahu ceritanya Sakaria dan Elisabet? Wah, berarti semua tahu. Sekarang aku mau tanya, kenapa Sakaria dan Elisabet itu salah satu tokoh yang penting di Alkitab dan orang ini dicatat di semua kitab? Maksudnya kitab Injil. Kenapa? Ada yang tahu? Yang belakang-belakang ada yang tahu? Pasti ada yang tahu. Kenapa? Orang tuanya itu? Orang tuanya? Orang tuanya apa? Oh, orang tuanya Yohanes Pembaptis. Tetapi kalau mau cerita, Sakaria dan Elisabet itu bukan hanya karena dia orang tuanya Elisabet, tapi Sakaria dan Elisabet itu orang-orang yang kuat, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, meskipun dia nggak dapat apa yang dia kasih, dia tidak mendapat apa yang diharapkan. Adik-adik semua di sini, Om lihat jenjang kelasnya sudah besar, beberapa juga akan masuk ke kuliah dan yang lain-lain. Kalau setelah kuliah kerja, nah semua orang pada waktu dia mengharapkan sesuatu dari Tuhan, dia pasti kepingin dapat. Pernahkah adik-adik berdoa sama Tuhan, Tuhan saya butuh ini Tuhan, tapi nggak dapat-dapat? Pernah ya? Pernah, Om juga pernah. Tetapi apa yang dilakukan Sakaria dan Elisabet ini, dia tidak berhenti berdoa. Dia apa yang diminta? Anak. Semua tahu ceritanya Sakaria dan Elisabet ini nggak punya anak. Sampai usia tuanya dia nggak punya anak. Padahal zaman dulu di Israel, orang yang nggak punya anak itu aib. Aib itu apa? Oh, dihina. Kamu pasti berdosa. Kenapa? Karena kamu nggak punya anak. Kalau kamu tidak berdosa, kamu pasti dikasih anak sama Tuhan. Jadi orang Israel zaman dulu kalau nggak punya anak itu aib. Tapi meskipun demikian, Sakaria dan Elisabet tetap berdoa. Dan salah satu bukti kenapa Sakaria tetap ditulis, Sakaria itu dipandang tetap kuat imannya, karena dia melakukan pelayanannya. Waktu dia melakukan pelayanannya, dia ketemu sama malaikat. Nah, semua sudah tahu ceritanya. Om tidak terlalu perpanjang ceritanya. Om aja ada dibaca ayat ini, Mazmur 5:13. Dibaca di depan ya. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Semua orang yang dianggap Tuhan benar itu
memagari Tuhan seperti perisai. Perisai untuk apa? Apakah perisai untuk mengalahkan kedagingan? Oke, ya. Tapi ada satu yang akan menghubungkan dengan peristiwa Samaria. Perisai untuk tetap percaya sama Tuhan. Meskipun dia belum dapat apa yang dia minta. Adik-adik, ada satu orang waktu itu dia sakit kanker. Dia minta, Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan kanker saya. Ujung-ujungnya apa? Tidak sembuh dan meninggal. Mungkin pada waktu dia sakit, dia mulai berpikir, wah, saya ini datang ke gereja terus, saya ini rajin baca Alkitab, tapi kenapa Tuhan nggak tolong saya? Dan dia mulai menjauh dari Tuhan. Mungkin jadi seperti itu. Tapi yang dikatakan di ayat ini, anugerah Tuhan itu memagari seperti perisai. Perisai untuk melawan panah api. Pada waktu kita berharap sesuatu, waktu kita belum dapat, jangan menyerah. Om punya satu cerita. Dulu waktu Om masih kaum muda, ada satu hamba Tuhan yang pernah cerita gini. Dia cerita, ada seorang hamba Tuhan ini dari luar negeri. Dia dikasih mimpi sama Tuhan, vision sama Tuhan. Kamu pergi ke negara ini. Terus dia bilang, Tuhan, saya nggak punya biaya untuk pergi ke sana, itu nggak punya biaya. Saya nggak